Welcome to Advotalks. Halo, kenalin aku Salva Ramadhania. Aku Eka Setia Fatmawati. Tema di episode kali ini yaitu mengungkap cerita magang yang menginspirasi. Nah, di sini kita juga udah kedatangan nih narasumber yang super inspiratif, yaitu ada Kang Ozik. Halo guys. Boleh nih Kang, langsung perkenalan dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Muhammad Hussein Fauzi. Aku biasa dipanggil Ozik. Aku dari akuntansi 2020. Kalau boleh tahu, kegiatan Kang Ozik saat ini apa ya? Kegiatan saat ini sih lagi nyusun proposal ya, sama skripsi, sama ikut part time sih di kedai gitu. Oke, karena tema kita sekarang lagi membahas magang, aku mau tanya nih Kang, kalau boleh tahu selama liburan kemarin nih Akang magang di mana? Liburan kemarin itu aku magang di kantor akuntan publik di daerah Taman Mekar yang di Mohotoha. Itu namanya kantor akuntan publik Kumala Hadi, Kuncoro, sama Sugeng Pamuji. Itu yang di cabang Bandung kayak gitu. Apa alasan Kang Ozik milih magang di situ? Kalau alasannya sih emang aku kalau untuk magang tuh aku pilih ke KAP ya, ke kantor akuntan, soalnya menurut aku lebih banyak sesuatu yang bisa diambil sama digali gitu loh, kayak buat review materi-materi juga lebih bagus di KAP gitu sih, menurut aku lebih ngambilnya lebih banyak lah ilmunya kayak gitu. Nah, untuk magang sendiri itu dari kampus yang milih atau Akang sendiri nih yang cari infonya? Kalau untuk magang sendiri, untuk mata kuliahnya itu kampus cuman ngejembatani buat proses administrasinya aja, tapi buat kayak perusahaannya gitu-gitu kita pure nyari sendiri, mahasiswanya yang inisiatif buat nyari perusahaannya sendiri sih kayak gitu. Karena tadi kan milih sendiri ya Kang, itu dapat infonya dari mana? Kalau aku sendiri itu infonya ada relasi dari kakak tingkat angkatan 2018. Terus kayak aku sama teman-teman aku nge-reach up kakaknya gitu, terus disaranin sama kakaknya, oh ini temen aku ada yang di KAP tadi, terus sudah reach up, ya udah dia terus di ACC masuk kayak gitu. Tapi kebanyakan dari teman-teman aku juga sih mereka kayak nyari-nyari info-info sendiri gitu loh, kayak ada dari keluarganya atau teman-temannya gitu-gitu, terus nyoba reach up ke perusahaannya langsung kayak gitu sih. Berarti emang harus banyak relasinya gitu ya Kang? Iya, nggak bisa bohong juga kalau relasi di perusahaan-perusahaan gitu, apalagi BUMN. Ya itu penting sih, kayak kalian juga harus coba nyari relasi mulai dari sekarang kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih Kang yang perlu disiapin sebelum magang tuh? Oke, yang disiapin sebelum magang ya mental kali ya pertama. Menurut aku mentalnya siap nggak mentalnya siap nggak sih buat magang kayak gitu. Terus yang disiapin juga relasi sih, bener relasi gitu. Kalian mau magang di mana, terus harus nyarinya tempat yang gimana. Terus yang ketiga itu materi-materi awal, apalagi kalau di KAP ya, kantor akuntan itu biasanya dites dulu gitu loh. Kalau aku kemarin ada tesnya dulu di awal. Itu materi hitungan dasar gitu, sama jurnal-jurnal lah kayak pengantar akuntansi gitu-gitu yang awal-awal. Kalau untuk persyaratan itu ada yang sulit nggak? Kayak dokumen-dokumen apa yang harus dia siapin? Kalau persyaratannya mah nggak sulit ya, soalnya ntar udah ada alur administrasinya sendiri dari LAA. Ntar ada kayak infonya gitu di akun Twitter dan lain-lainnya LAA. Ntar ada alurnya itu, ntar dari situ kita bisa tahu gitu. Ntar disiapin administrasinya kayak surat pengajuan ke company-nya atau surat di accept-nya dari company, ntar diserahin lagi ke LA. Jadi kalau administrasinya mah nggak ada yang susah, mungkin harus follow up-nya ke LA-nya gitu. Tapi lebih susah buat nyari tempat magangnya itu sih. Nah, boleh nggak nih Kang ceritain apa aja sih pengalaman dapatkan selama magang? Oke, pengalaman tuh kemarin banyak banget sih. Soalnya kan di KAP juga ya. Karena kemarin tuh aku dapat 2 perusahaan gitu. Maksudnya tim aku dapat 2 perusahaan. Nah, itu aku juga ikut ke perusahaannya gitu, ikut visit, ngerjain kertas kerjanya di sana, terus stock of name juga.
ngecek persediaan gitu-gitu sih. Terus pengalaman tuh sama ini sih kayak trik-trik Excel gitu, itu dapat banget ya, kayak gitu sih kalau pengalamannya. Dari pengalaman tadi ada nggak hal yang paling menarik atau berkesan buat Kang Ozik? Kalau yang paling menarik tuh waktu kunjungan ke klien ya, karena aku day pertama abis ujian tuh belum selesai, aku langsung mentornya bilang kayak Vincent langsung ikut ke kliennya abis ini sama setim gitu, udah pada langsung cabut ke klien gitu kan. Terus waktu stock of name juga, kalian tahu stock of name kan, kayak ngitung persediaan gitu. Nah ternyata ngitung persediaan itu emang dihitung manual gitu loh guys. Jadi persediaannya. Iya, ke gudang langsung. Jadi kemarin tuh kebetulan ada gudang pembuatan kaleng gitu lah, sama ngitung alatnya gitu kan, kayak ada bahan-bahan alat. Aku ngitung manual, kayak bayangin 387 ini sekrup tahu kan, itu dihitung manual gitu. Dan nggak boleh salah, kayak misal masih salah gitu kan, atau aku salah ngitungnya diulangin lagi gitu. Terus yang di gudang setelahnya juga itu ngitung-ngitung kaleng gitu, kayak gitu sih. Jadi ntar ada samplingnya dulu, sampelnya dari kita, ntar kita cek itu tuh di stock of name-nya itu sesuai enggak, kayak gitu. Jadi yang paling berkesan menurut aku ke kliennya gitu sih, karena di sana langsung terjun ke lapangannya juga kan, kayak gitu. Di samping itu ada nggak sih Kak kesulitannya gitu yang dihadapi selama magang? Kesulitan sih mungkin ini ya, ngantuk. Beneran ngantuk banget kalau pas magang itu. Gimana caranya nggak ngantuk sih, karena siang-siang kan, apalagi kalau pas nggak di klien. Kalau di klien tuh nggak ngantuk karena suasananya beda kan. Kalau di kantor itu ngantuknya kerasa, karena kalau di kantor itu kita ngerjain sesuatu yang itu aja gitu loh, kayak everyday we do the same thing gitu kan, kayak it's either vouching atau ngecek transaksinya gitu, nginput ke Excel. Jadi cuman ngisi kertas kerja tiap hari yang sama, buka Excel gitu tuh. Iya, ngerjain hal yang sama itu tuh ngantuk kan. Jadi gimana caranya biar nggak ngantuk gitu sih, paling itu. Dari magang itu nilainya itu di-convert ke matkul apa gitu Bang? Atau ada matkul tersendiri? Kalau dari nilai magang itu emang ada matkulnya sendiri. Ntar ada matkulnya namanya kerja praktik lapangan dan pengabdian ya, kalau nggak salah itu bobotnya 2 SKS kayak gitu. Itu nanti di-convert, dapat nilainya dari situ gitu. Tapi aku mau ngasih tahu kalau magang itu nggak harus konversinya, nggak harus dari magang itu sendiri gitu loh. Ada bisa dikonversi buat SKS matkulnya tadi itu, 2 SKS itu bisa dikonversi dari lomba 1 sama Asprak. Jadi kalau kalian juara nasional 1, 2, 3 di lomba itu, ntar buat nilainya itu, nilai mata kuliahnya itu langsung dapat A, Aspraknya juga langsung dapat A, kayak gitu. Antara 2 itu kalau setahu aku ya, lomba internasional nasional sama Asprak. Gimana sih Kak cara bagi waktu antara magang sama kehidupan lainnya? Bagi waktu, kalau bagi waktu karena udah ada porsinya masing-masing kan, kayak jam kerjanya magang, jam kerjanya kerja itu kan emang udah ada kan. Kayak kalau dari KAP aku sendiri itu 6 hari kerja dari Senin sampai Sabtu, tapi Sabtunya cuma sampai jam 12 gitu. Jadi yang paling kerasa tuh kalau bagi waktunya tuh pinter-pinteran kita sih, karena dari pagi kan masuk 7:30, berarti kan OTW jam 6:30 tuh, sampai rumah jam 5. Itu abis itu ya udah langsung malamnya langsung buka-buka dikit terus istirahat gitu, biar nggak capek. Karena bedanya itu kerasa banget guys, kuliah sama waktu. Bedanya itu kerasa banget karena capeknya kerja tuh, oh ternyata secapek itu gitu. Kan pas magang pasti ada kayak capek, bosen gitu. Nah, apa sih motivasi Kang Ozik buat terus semangat buat magang gitu? Motivasi ya, kalau motivasi itu biar gimana caranya kamu biar dapet apa sih yang pengen kalian dapetin dari magang itu gitu. Kalau dari aku sendiri, apa sih yang motivasi, value apa yang pengen aku dapat dari magang ini gitu. Itu sih yang aku jadiin motivasi. Terus
kalau misalnya lagi ngantuk banget, gimana caranya biar kita bangun moodnya gitu loh, bangun moodnya pas di tempat kerja. Kan pasti tiap orang beda-beda ya, kayak dari aku sendiri, aku bikin playlist di Spotify gitu, biar gak ngantuk gitu-gitu. Terus atau enggak kalau emang ngantuk banget, cuci muka terus kayak istirahat 15-20 menit gitu sih. Kira-kira ada nggak sih Kang perbedaan selama yang dipelajarin pas kuliah sama waktu magang? Oke. Mungkin gap gitu ya, gap antara pas kuliah sama magangnya gitu ya. Yang aku temuin tuh ternyata nggak semua dari teori yang kita pelajarin di kuliah itu nggak semuanya diterapin sama perusahaan-perusahaan yang atau praktiknya itu beda sama waktu teori gitu sih yang aku temuin. Kayak contohnya mungkin teman-teman yang di semester 5 itu kan atau 45 kan kemarin waktu mata kuliah audit pakai atlas ya. Nah ya ternyata KAP itu nggak semuanya pakai atlas gitu loh ternyata, nggak semuanya pakai atlas. Dan dosenku juga pernah bilang KAP itu dapat dibilang nggak semuanya pakai atlas kayak gitu. Jadi kemarin itu aku KAP aku itu udah ada template-nya sendiri, template Excel-nya sendiri gitu. Jadi nggak pakai atlas, tapi emang ada beberapa KAP yang gunain atlas kayak gitu. Jadi mungkin gapnya tuh di situ sih, ternyata nggak harus pakai atlas gitu, ternyata langsung di Excel-nya gitu. Atau kayak kalau di audit kan ada prosedurnya tuh. Nah itu tuh biasanya nggak harus sesuai yang banget sama teori gitu loh, kayak gitu. Mungkin ada miss sendiri yang dari beberapa perusahaan kayak gitu. Jadi nggak harus theoretical banget. Jadi emang fungsinya magang itu, kalau menurut aku yang aku dapetin, kita tahu nih bedanya yang di teori sama yang di praktiknya tuh gimana gitu. Jadi ada gapnya di situ tuh kita tahu. Oke, mungkin ini terakhir ya Kang, ada nggak sih saran atau tips and trick buat teman-teman akuntansi nih yang mau atau lagi menjalani magang? Oke, mungkin sarannya itu ini ya, pertama cari info tempat magang. Terus kalian tuh menurut kalian sendiri itu kalian lebih condong buat ke mana magangnya, atau kalau misalnya into audit ya berarti ke KAP gitu-gitu. Kalau atau ke pajak berarti ke kantor konsultan kayak gitu. Terus selain cari info, kalian juga harus siapin gimana sih cari info buat alurnya gitu loh, alur magangnya tuh gimana. Sama buat ini ya, mental kali ya. Mental itu nggak perlu takut sih kalau misalnya ada opportunity buat magang, gas aja, ambil aja gitu. Karena magang tuh nggak semenakutkan itu dan nggak seberat itu sih sebenarnya. As long as kalian enjoy sama yaudah kerjain aja gitu, kayak fake it till you make it kan. Terus apalagi ya, mungkin cari relasi gitu, koneksi kan. Karena mungkin kalau ada teman-temannya atau keluarga yang punya channel di perusahaan-perusahaan gede kan main juga kan, kayak gitu sih. Terus yang terakhir sih mungkin buat adik-adik tingkat anak semester 5, 4, 3 itu kalau ada opportunities magang ngambil aja, nggak apa-apa, karena ya siapa tahu berguna juga kan, kayak gitu sih. Nggak semenakutkan itu juga kok. Oke, mungkin cukup kali ya sesi Adfoto kali ini. Terima kasih buat Kang Ojik atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman akuntansi semua. Ada nggak sih Kang sepatah dua patah untuk teman-teman semua biar tetap semangat yang buat mau magang atau yang sedang menjalankan magang? Buat yang sedang menjalankan atau yang mau magang ya berarti semangat aja. Kalau misalnya ada opportunity, sekali lagi ambil aja, karena nggak senakutin itu, nggak senegangin itu. Coba cari-cari info, reach up company, cari LinkedIn-nya, chat kontaknya kayak gitu sih. Dan nggak usah takut, fake it till you make it, sampai kalian bisa atau masuk ke tempat magang yang kalian pengen. Sekian buat episode Adfoto Talks kali ini. See you di Adfoto Talks berikutnya. Dah.